jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online ini. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua dalam keadaan baik, selalu dalam perlindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan. Di tengah keadaan dunia yang saat ini sedang bergejolak, banyak kabar-kabar yang menggentarkan kita. Dan mungkin tidak sedikit dari kita yang mengalami beban yang berat, masalah, sakit, penyakit. Namun mari kita percaya, masih ada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Dia masih mau menolong engkau. Mari kita akan datang kepada Dia, bawa setiap pergumulan kita, bawa setiap beban kita kepadanya. Serahkan, Dia sanggup menolong engkau. Haleluya, Yesus, terima kasih. Tiara lamana shikiara lawala makura lamana shikiara lawala. Tiara lamana shikiara lawala. Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami. Kami mau katakan, kami perlu Engkau Tuhan, menjalani hidup-hidup kami. Kami perlu Engkau. Biarlah tangan kasih-Mu yang kuat, penuh kuasa itu yang selalu menopang hidup kami. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami ya Allah. Saat ini kami memerlukan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah kekuatan penghiburan yang daripada-Mu mengalir atas hidup kami. Pujian dan penyembahan kami saat ini Tuhan memberikan kelegaan dan kelepasan bagi kami semua. Terima kasih, hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Gelapkah jalan di hidupmu? Gelap putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu.
berada dalam kesesakan, sekalipun beban berat menghimpit hidup kami Tuhan, sekalipun air mata kami harus tercurah ya Bapa, namun kami percaya Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Tangan-Mu yang kuat itu Tuhan selalu terulur, siap menolong kami ya Allah. Makasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Engkau penolong kami, Allah yang setia. Penolong
pujian kami kepadamu, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Allah. Di dalam setiap musim kehidupan kami Kau selalu ada. Kau Allah yang mengatur dan menuntun hidup kami. Kau Allah yang telah menuntun kami melewati setiap lembah. Kau juga akan memberikan kemenangan bagi kami. Kemenangan sudah Engkau sediakan Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Haleluya Yesus. Terima kasih. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa. Tuhan selalu menolongku.
hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu, besar kasih-Mu, besar rahmat-Mu, besar anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, Kau kota benteng kami, keselamatan kami, Allah yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan kami, sumber damai sejahtera, sumber kelepasan, Allah penyembuh kami. Darah-Mu sudah tercurah bagi kami, menebus kami, melepaskan kami, menyembuhkan sakit kami Tuhan, memberikan kelegaan. Terima kasih Yesus. Kami layakkan mata kami Tuhan ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya dari Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kami datang kepadamu, Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang gagah, Allah pencipta alam semesta. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak akan menyerah. Tangan-Mu yang berkuasa itu memegang kami dan memberikan kemenangan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Ya Ralamana Shiki, ya Ralamana. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami datang membawa negeri kami tercinta ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menopang bangsa kami di tengah segala gejolak dunia ini Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu tercurah atas bangsa kami. Biarlah pandemi ini boleh segera berlalu dari bangsa ini Tuhan. Kau menolong, menyembuhkan yang sakit, memberikan kelegaan kepada mereka yang sedang berbeban berat ya Tuhan. Engkau menolong Presiden kami Bapak Jokowi. Berikan hikmat-Mu Tuhan dalam menangani krisis ini Tuhan. Biarlah Engkau menolongnya Tuhan. Topang Bapak Jokowi ya Bapak. Damai sejahtera-Mu juga ada dalam hatinya ya Allah. Satukan para menteri untuk mereka bergandengan tangan memulihkan keadaan bangsa kami ini ya Bapak. Dan biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan bersehati juga terus menopang bangsa kami. Mendukung apa yang sudah menjadi program pemerintah ya Bapak. Kami berdoa juga buat kota kami tercinta Cilegon ini Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu juga ada atas kota ini. Karena kami percaya ada ratusan orang, ribuan orang bahkan yang berdoa buat kota ini Tuhan. Damai sejahtera-Mu atas kota ini. Dan biarlah pintu yang sudah tertutup selama berabad-abad boleh Kau bukakan. Terjadi lawatan-Mu atas kota ini. Sehingga setiap orang boleh bertelut mengakui bahwa Engkaulah Yesus, Allah Tuhan yang hidup. Memberkati kota ini ya Bapak. Dengan damai sejahtera, dengan keselamatan, dengan pertobatan, dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan buat GBI Petra yang sudah hadir di tengah-tengah kota ini. Biarlah Tuhan, gereja ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di kota ini. Membawa masyarakat
Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat-Mu juga Tuhan yang saat ini sedang beribadah online. Tapi tetap Engkau jagai mereka, peliharakan mereka Tuhan. Hati jemaat-Mu tetap terpaut kepadamu. Mereka tetap bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Semakin hari mereka boleh mengenal Engkau, lebih lagi mengasihi Engkau ya Bapa. Saat ini kami menyerahkan jemaat-Mu yang sedang sakit. Bapa, kami percaya bilur-Mu yang tercurah di kayu salib sudah menanggung setiap sakit penyakit kami. Dan karena itu Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan dengan sempurna. Buat jemaat-Mu juga Tuhan yang sedang berbeban berat, memiliki masalah, pergumulan, ekonomi, keluarga, sakit penyakit Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kau menolong, tangan-Mu terulur bagi mereka ya Bapa. Tangan-Mu menopang mereka. Tangan-Mu memberikan jalan keluar, kelegaan, damai sejahtera ya Bapa. Penghiburan, sukacita, damai sejahtera-Mu turun atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online pada minggu yang kedua di bulan Agustus ini. Saya berdoa biar setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sekalipun Saudara sedang kita masih ibadah online, kita percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi setiap kita, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami sangat mengucap syukur. Terima kasih buat minggu ini kami berjumpa kembali dalam ibadah online. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan pada minggu ini biarlah Engkau ya Tuhan yang memberkati kami dengan firman-Mu. Sehingga firman-Mu menjadi kekuatan, pegangan bagi setiap umat-Mu. Dan kami percaya kami dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan pada hari ini melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada minggu ini saya membawakan sebuah tema yaitu tentang the midst of the storm, artinya kehidupan di tengah badai. Firman Tuhan kita baca dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Di situ dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, bahwa saya ingin menegaskan bahwa kehidupan kita tidak semata-mata hanya dipenuhi dengan hal-hal yang enak, hal-hal yang baik. Bahwa dalam ikut Tuhan terkadang kita juga menghadapi namanya masalah. Dalam ikut Tuhan juga kita terkadang menghadapi namanya badai dalam kehidupan. Sama seperti dalam Matius 8 ini. Ketika itu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti mereka. Artinya waktu mereka mengikut Tuhan, mereka tidak terlepas dari masalah. Mereka tidak terlepas dari namanya angin badai kehidupan. Bukankah demikian juga yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Kita sedang ada dalam badai pandemi COVID yang hari ini belum berakhir. Dan setiap kita terkena dampaknya, terkena imbasnya, kita mengalami badai tersebut. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mungkin mereka juga terkena daripada sakit penyakit dari COVID ini. Mungkin ada beberapa anak Tuhan juga yang terimbas ya secara ekonomi karena
penyakit ini juga. Dan itulah kehidupan yang dialami, ya, yang kita hadapi hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Tapi dalam kita mengikut Tuhan itulah yang harus kita hadapi. Jadi ikut Tuhan itu tidak selalu hanya berbicara soal berkat, mengikut Tuhan tidak hanya berbicara soal hanya hal-hal yang enak, hal-hal yang baik. Ya, pernah saya singgung juga bahwa mengikut Tuhan tidak harus selalu berjalan dalam jalan tol. Kadang-kadang kita diizinkan berjalan menghadapi badai, menghadapi masalah. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita menyikapi apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang paling penting, ini yang harus kita mengerti sehingga kita tidak menjadi kecewa ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak jadi mundur ketika kita mengikut Tuhan, tapi kita terus ya berjalan mengikut Tuhan kemanapun Tuhan berjalan, kemanapun Tuhan menyuruh kita melangkah, kita terus berjalan dan tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah. Saya yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dalam Yesaya 43 ayat 1-2 saya akan bacakan juga, di situ dikatakan, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Nah, Yesaya 43 ini jelas sekali mengatakan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, ya, miliknya Tuhan. Tuhan katakan apabila engkau melewati air, melewati sungai, melewati api, melewati hal-hal yang tidak enak, Tuhan berjanji itu tidak akan menghanguskan kita. Tuhan berjanji itu tidak akan membinasakan kita. Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Kemanapun kita melangkah, Tuhan akan selalu menyertai kita. Inilah janji Tuhan yang harus kita pegang di dalam masa-masa seperti ini. Dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa susah, dalam masa-masa saudara sedang menghadapi badai yang begitu menakutkan. Inilah yang harus kita pegang, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Ya. Bukan berbicara soal menghadapi badai, berjalan di tengah api, bukan itu. Tapi kita mengerti bahwa kalaupun kita harus melewati itu semua, kita mengerti ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ya. Dalam Daniel 3 ayat 24-25 ini kisah yang sudah sangat terkenal. Ya, dikatakan waktu itu Sadrak, Mesha, dan Abednego mereka dibuang ke dalam api karena mereka tidak mau menyembah patung dari Raja Nebukadnezar. Ya, saya akan bacakan dalam Daniel 3 24-25 disitu dikatakan demikian. "Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun, dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, 'Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?' Jawab mereka kepada raja, 'Benar ya Raja,' katanya. 'Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa.'" Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Perhatikan bahwa yang dibuang 3 orang ke dalam nyala api yang begitu panas, yang begitu mengerikan. Tapi ketika raja itu menyaksikan secara langsung apa yang terjadi dengan 3 orang tersebut, mereka tidak terluka, mereka tidak terbakar. Nanti kalau Bapak Ibu baca dalam ayat selanjutnya, bahkan tidak ada wangi bau gosong sedikit pun. Kenapa? Karena mereka menyaksikan ada 1 orang yang menyertai mereka. Sehingga mereka melihat bukan hanya 3 orang di tengah-tengah api, tapi ada 4 orang. Dan rupanya seperti anak dewa. Saya percaya ini berbicara tentang penyertaan Tuhan. Ini berbicara tentang Allah yang menyertai mereka, yang menyertai Sadrak, Mesha, Abednego di tengah-tengah api. Mungkin kalau Sadrak, Mesha, Abednego ditanya, ya mungkin kalau diwawancara kepada kita kan hari sering mewawancara orang kan begitu kan, bertanya kepada mereka, ya mungkin kita bertanya, pengalaman apa sih yang paling menyenangkan dalam kehidupan kamu mengikut Tuhan? Mungkin mereka akan bilang begini, ada sebagian orang mungkin mengatakan, pengalaman yang menyenangkan adalah ketika saya itu jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke puncak. Ya orang kan kalau lagi hari-hari ini pengen liburan, jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke luar negeri. Tapi mungkin Sadrak, Mesha, Abednego mereka akan menjawab hal yang berbeda. Mungkin mereka akan berkata, pengalaman yang menyenangkan adalah saya berjalan-jalan di tengah api, tapi saya tidak terbakar dan saya tidak hangus. Wow, ini luar biasa. Kenapa mereka bisa mengalami itu?
Karena mereka sungguh-sungguh mengerti bahwa ada Allah yang menyertai mereka di tengah-tengah api. Bapak Ibu, kita sedang menghadapi badai hari-hari ini. Tapi ketahuilah, Yesus menyertai kita. Amin. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di sana. Dia ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia sudah berjanji. Aku sudah menebus engkau. Engkau ini milikku. Engkau ini kekasihku. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat-sangat mencintai kita. Dia tidak akan pernah mau meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu, bersyukurlah. Ya, Tuhan menyertai kita. Dan saya berdoa biar nanti ada sebuah kesaksian yang luar biasa. Bahwa di tengah-tengah badai kita disertai Tuhan. Di tengah-tengah api kita disertai oleh Tuhan. Amin. Melewati sungai, melewati apapun yang tidak enak dalam kehidupan ini. Kita ada sebuah kesaksian bahwa kita disertai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bukan soal badai yang akan dihadapi, tetapi bagaimana kita mengetahui dengan siapa kita berjalan. Itu yang paling penting. Ya. Dengan siapa kita berjalan, itu yang paling penting. Sekalipun melewati badai, melewati api. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Badai tidak akan menghancurkan kita. Amin. Api tidak akan menghanguskan kita. Sungai-sungai tidak akan menghanyutkan kita. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ada satu kisah lagi yang luar biasa dalam Matius 14 ayat 22 sampai 27. Ini kisahnya mirip dengan Matius 8 tadi Bapak Ibu. Ya, saya akan bacakan sedikit, katakan begini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Wow, ini luar biasa. Ya. Murid-murid diperintahkan oleh Tuhan, "Kalian pergi ke seberang duluan, saya mau tinggal di sini." Mereka, murid-murid melakukan perintah Tuhan loh. Mereka menjalankan apa yang Tuhan mau loh, apa yang Tuhan kehendaki. Tapi sekalipun mereka menjalankan perintah Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, mereka juga menghadapi masalah. Mereka menghadapi badai di tengah-tengah perjalanan mereka. Tapi lihat bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan berjalan di atas air, menyusul mereka. Karena apa? Tuhan tahu mereka sedang mengalami masalah. Mereka sedang dihantam oleh badai. Dan Tuhan tahu bahwa mereka nggak bisa mengatasi itu semua. Dan Tuhan menolong mereka. Tuhan katakan, "Tenanglah, ya, ini aku, jangan takut." Murid itu udah ketakutan. Bayangkan, ya Bapak Ibu, jam 3 pagi. Tiba-tiba ada yang jalan di atas air. Mungkin kan Tuhan pakai baju putih. Kalau kita nonton di film-film kan begitu kan. Pakai jubah putih gitu kan. Wah, semuanya teriak ketakutan. Itu hantu, itu hantu. Ya. Tapi Tuhan bilang, katakan, "Tenanglah, ini aku. Jangan takut." Nah, artinya apa? Bahwa kalaupun kita hari-hari ini sedang ada di tengah badai. Kalaupun kita sedang ada di tengah-tengah masalah. Yang hari-hari pandemi COVID yang sedang melanda dunia, melanda bangsa kita, melanda kota kita. Ada sebuah message, ada sebuah pesan Tuhan ketika saya berdoa mempersiapkan ayat ini. Tuhan katakan, sampaikan kepada umat Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Ya. Tuhan sedang berkata kepada setiap kita hari ini, dimanapun kita berada. Mungkin kau sedang bergumul tentang sakit penyakitmu. Mungkin kau sedang bergumul tentang ekonomimu. Mungkin kau sedang bergumul tentang masa depanmu. Mungkin kau sedang bergumul tentang keluargamu. Mungkin kau sedang bergumul untuk hal-hal yang mungkin kau sudah gak sanggup untuk kau tangani. Tuhan katakan, jangan takut. Tenanglah, ini aku. Artinya begini, ada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Masih ada Tuhan. Pencipta segalanya. Ya. Pencipta segalanya, menguasai segalanya. Ada Yesus
yang dahsyat, yang ajaib. Jangan takut. Kenapa kita jangan takut? Karena kita yakin bahwa kita masih memiliki Yesus yang berkuasa dan Dia yang memegang kendali atas kehidupan kita. Bayangkan badai yang begitu mengerikan. Ketika Tuhan berkata, stop, berhenti. Itu terjadi. Sampai murid-murid kaget. Ini orang seperti apa ya? Badai aja kok bisa taat sama Dia. Danau aja bisa tenang. Karena Dia Allah. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Sebab itu jangan takut. Kalau kita hari ini sedang takut, mungkin karena iman kita sedang mati. Mungkin hari-hari iman kita sedang tertidur, makanya kita takut. Nah, kalau Tuhan katakan jangan takut, artinya apa? Tuhan mau kita mengaktifkan iman kita. Tuhan mau kita membangkitkan kembali iman kita. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pergumulan apapun kehidupan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tuhan katakan jangan takut, artinya apa? Aktifkan kembali iman kita kepada Dia. Amin. Aktifkan kembali. Jangan kita takut. Tapi aktifkan iman kita. Ya. Bukan berarti besok kalau jangan takut, kalau gitu Pak, saya besok-besok nggak usah pakai masker lah ya. Kalau keluar gitu kan, saya pergi aja ke kerumunan. Bukan begitu juga, kita jangan juga jadi konyol. Ya. Memang pandemi sedang ada, COVID sedang merajalela. Tapi artinya jangan takut, artinya begini. Kita akhirnya tidak lagi percaya kepada kuasa Tuhan. Ya. Ya mungkin hari-hari ini toko sedang sepi, ekonomi sedang menurun hari-hari ini. Artinya jangan takut, artinya jangan sampai keadaan yang sedang kita hadapi membuat kita lagi nggak percaya sama Tuhan. Membuat kita akhirnya menyerah, bahkan ada yang sampai mengambil keputusan untuk bunuh diri, bahkan sampai ada yang mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan, tidak percaya lagi sama Tuhan. Itu yang saya maksud, artinya jangan takut. Tuhan mau kita membangkitkan iman kita hari-hari ini untuk tetap percaya. Amin. Nah, saya akan bacakan dalam Markus 11. Ini ada sebuah kisah yang sangat menarik. Ya, Markus 11 ayat 12 sampai 14 dulu, nanti lompat ke ayat 20 sampai 22. Di sini katakan demikian. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Dalam ayatnya yang ke-20 sampai 22 kita loncat. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Nah, di sini kita melihat sebuah hal yang luar biasa. Pohon ara yang dikutuk oleh Yesus mengalami sebuah kekeringan, mengalami sebuah kematian. Karena Tuhan tidak menemukan buah pada pohon itu. Dan ketika Petrus melihat itu, dia kaget. Wow, luar biasa. Hanya dengan berkata seperti itu saja kok bisa menjadi kenyataan. Nah, kira-kira begitu. Sehingga Petrus bilang, Tuhan lihat loh. Ya, pohon yang kemarin Tuhan omongin itu, yang Tuhan bilang, jangan lagi engkau berbuah untuk selama-lamanya. Itu benar-benar kejadian Tuhan. Ya, sampai kering, benar-benar udah nggak bisa menghasilkan apa-apa lagi. Kira-kira Petrus bilang, wow hebat banget Tuhan, perkataanmu tuh luar biasa. Kira-kira Petrus bilang begitu. Dan Tuhan katakan, percayalah kepada Allah. Ya. Artinya begini, Tuhan mau dalam hidup kita, apapun kendala yang sedang kita hadapi, kita membangkitkan iman kita. Nah, membangkitkan iman kita dengan cara seperti apa hari-hari ini Bapak Ibu? Yaitu memperkatakan firman Tuhan. Roma 10 mencatat,
Jelas sekali dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Artinya hari-hari ini kalau kita sedang menghadapi badai, sedang menghadapi masalah, menghadapi apapun lah namanya pergumulan Bapak Ibu Saudara. Ayo bangkitkan iman saudara dengan cara apa? Mulai memperkatakan firman. Amin. Memperkatakan firman. Nah, di situ yang sangat menarik dalam Markus 11 ayat 22, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan kan, lalu Yesus berkata kepada mereka, percayalah kepada Allah. Tetapi dalam bahasa Inggris, ya, dalam Modern King James Version, ini luar biasa. Dikatakan begini, and answering Jesus said to them, have faith of God. Yesus menjawab mereka dan berkata kepada mereka, milikilah imannya Tuhan. Wow. Tuhan gak bilang miliki iman, enggak. Tapi milikilah imannya Tuhan. Imannya Allah. Yang bisa mengatasi, yang bisa mengalahkan keadaan, mengubah keadaan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang bisa kita lakukan hari-hari untuk membangkitkan iman kita adalah kita memiliki imannya Tuhan. Imannya Allah itu adalah iman yang dahsyat. Imannya Allah itu seperti apa? Itu tadi. Yang Petrus sangat terkagum. Yesus melakukan dengan apa? Dengan memperkatakan. Kita tahu ketika kita baca dalam kitab Kejadian. Ya, ketika Allah menciptakan dunia, dia berkata apa? Jadilah terang. Maka terang jadi. Kan gitu kan? Ya. Jadilah cakrawala. Cakrawala jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan langsung jadi. Binatang-binatang. Dia menciptakan dengan perkataannya. Ini sesuatu yang dahsyat. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan Tuhan mau kita memiliki iman yang seperti ini. Imannya Tuhan yaitu memperkatakan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Hari-hari ini apapun masalah Bapak Ibu Saudara ini yang sedang saudara hadapi. Perkataan kita itu akan menentukan. Ya, apa yang akan kita lihat. Apa yang akan kita nikmati. Amsal 18 ayat 21 jelas itu dikatakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya begini, ada sebuah power, ada sebuah kuasa yang Tuhan berikan atas setiap perkataan, atas setiap lidah anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Artinya apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan, itu akan kita nikmati. Perhatikan Bapak Ibu hari-hari ini. Kenapa ketakutan begitu melanda dunia ini? Karena yang diperkatakan oleh dunia ini adalah sebuah kematian. Yang diperkatakan adalah hal-hal yang negatif. Yang selalu kita dengar, yang selalu kita perkatakan adalah kematian. Adalah kematian. Yang kita selalu perkatakan adalah kekurangan demi kekurangan. Yang kita perkatakan selalu ketidakmustahilan. Ya. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Mana bisa. Sesuatu hal yang menurut kita, aduh, susah. Itu yang selalu kita perkatakan. Tanpa kita sadari. Keadaan sekeliling membentuk apa yang kita perkatakan. Tapi anak-anak Tuhan, mereka hidup bukan karena melihat. Anak-anak Tuhan, mereka hidup karena percaya. Dan Alkitab jelas mengatakan, karena kita percaya, maka kita akan berkata-kata. Apa yang kita perkatakan, itulah yang kita percayai. Amin. Kalau kita percaya kita sudah sembuh, maka itu yang kita perkatakan. Amin. Katakan bahwa aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Amin. Ya, apapun penyakit kita, oleh bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Itu yang harus kita perkatakan. Ya. Waktu kita menghadapi masalah ekonomi, kita perkatakan apa? Firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Aku diberkati. Aku berhasil. Aku beruntung. Itu yang harus kita perkatakan. Bukan kegagalan yang kita perkatakan. Ya.
Bukan kekurangan yang kita perkatakan. Tapi yang kita perkatakan adalah berkat-berkat Tuhan. Dan saya percaya waktu kita memperkatakan, wow, kehidupan kita akan dahsyat. Akan ada sebuah terobosan yang luar biasa yang akan kita nikmati, yang kita akan alami di tengah-tengah badai yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ya, mungkin kau sedang dihantui dengan rasa takut yang berlebihan. Ya, bahkan ada rasa ingin bunuh diri, kematian, intimidasi. Bagaimana cara melawannya? Memperkatakan firman Tuhan. Lawan dengan iman, perkatakan firman Tuhan. Jangan takut, kata Tuhan. Masih ada Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong hidup kita. Kalau kita mengaktifkan iman kita, kalau kita memperkatakan firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang keluar ya, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi dia akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sebab itu penting sekali kita menjaga perkataan kita. Penting sekali kita memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai firman Tuhan. Karena dalam perkataan ini Tuhan sudah menaruh kuasa, Tuhan sudah menaruh power melalui perkataan kita. Ada kisah yang menarik dalam Alkitab. Ya, dalam Kejadian 35 ayat 18. Ini kisah tentang Yakub ya, bersama istrinya ya Rahel. Dan waktu itu Rahel ingin melahirkan anaknya yang kedua ya, sesudah Yusuf ya. Di situ ayat 18, Kejadian 35 ayat 18 dikatakan demikian. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, jadi persalinannya mungkin susah ya, tersiksa lah kira-kira begitu ya. Dan waktu dia melahirkan tuh dia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian. Ya, dia melahirkan anaknya yang kedua ini, dia mati kemudian, diberikannya lah nama apa? Nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya siapa? Ben-Yamin. Wow, luar biasa. Jadi nama itu sangat penting Bapak Ibu. Di dalam kebudayaan orang Israel. Karena nama itu yang akan diucapkan, yang akan dipanggil setiap hari, setiap waktu, sepanjang umur hidup mereka. Ben-Oni itu artinya apa? Anak kedukaan. Jadi mungkin karena melahirkannya susah, ya, melahirkannya itu menderita, begitu ya, sampai harus meregang nyawa, maka ibunya berkata ini anak kedukaan, ya. Jadi diberikan namanya Ben-Oni saja, anak kedukaan. Tapi ayahnya luar biasa. Dia mengganti namanya bukan Ben-Oni, tapi Ben-Yamin. Artinya apa? Anak tangan kanan, atau dengan kata lain, anak kesayangan. Wow. Bayangkan kalau seandainya Ben-Yamin itu ya namanya di Ben-Oni. Setiap hari dipanggil, "Oi Ben-Oni," artinya apa? Anak kedukaan, anak kedukaan. Setiap hari anak kedukaan, diperkatakan orang anak kedukaan. Saya percaya nasibnya akan berbeda. Ya. Saya percaya pertumbuhannya akan sangat berbeda. Tapi ayahnya mengerti bahwa penting sekali ya untuk memperkatakan yang baik, memperkatakan yang luar biasa kepada anaknya. Engkau bukan anak kedukaan, tapi engkau anak kesayangan. Namamu Ben-Yamin, anak tangan kanan, anak kesayangan. Lihat betapa pentingnya perkataan itu. Ya. Ada contoh lagi dalam Kejadian 17, ayat yang kelima dan ayat yang ke-15. Nah, Kejadian 17 ini berbicara tentang waktu Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Ya. Waktu mereka mengikat perjanjian, Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan Abraham dan istrinya, Sarai. Ya. Di situ dikatakan, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Abram itu artinya apa? Abram itu artinya bapa yang terhormat, yang ditinggikan. Tuhan ubah menjadi bapa banyak bangsa. Ya, dalam ayat yang ke-15, di situ dikatakan bahwa selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah
Engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah itulah namanya. Ya, dari Sarah, maaf, Sarai itu artinya tuan putri. Ya, diubah menjadi Sarah, artinya wanita terhormat. Bayangkan, Abraham dan Sarah belum punya anak. Ya. Tapi Tuhan mengubah iman mereka. Tuhan mengubah kehidupan mereka dengan cara yang pertama apa? Mengubah namanya. Karena apa? Setiap hari itu yang dipanggil. Jadi mereka mengerti, oh, nama saya bukan lagi Abram, tapi Abraham. Sarah juga sama. Nama saya bukan lagi Sarai, tapi Sarah. Ya. Artinya wanita yang terhormat. Kalau dalam budaya Israel, mana mungkin dia menjadi wanita terhormat kalau dia tidak melahirkan anak. Justru dia disebut wanita yang tidak dihargai. Karena apa? Tidak bisa menghasilkan keturunan. Justru diubah oleh Tuhan. Memperkatakan setiap hari bahwa engkau bapa banyak bangsa. Ya, wah, setiap hari dia dengar, gue bapa banyak bangsa. Bapak banyak bangsa. Yang istrinya bilang, kamu wanita yang terhormat, terhormat, terhormat. Bukan wanita yang hina, terhormat, terhormat. Setiap hari mereka memperkatakan, setiap hari. Waktu mereka memperkatakan, apa yang terjadi? Disitulah janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Dan benar, Abraham dikaruniakan seorang anak. Sarah juga sama. Janji Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Dimulai waktu apa? Mereka mulai percaya dan memperkatakan firman Tuhan. Mereka mulai mempercayai dan memperkatakan setiap janji-janji Tuhan. Ya. Dalam Kejadian 3:20 ini juga luar biasa. Ya. Ini berbicara waktu itu Adam dan Hawa. Ya. Mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka melakukan dosa, dan Tuhan sudah mengatakan pada mereka bahwa mereka diusir, ya, bahwa mereka akan mengalami kematian. Tapi ini yang luar biasa. Kejadian 3:20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Padahal mereka sudah diusir, dikatakan akan ada kematian. Tapi Adam memberi nama Hawa. Kamu bukan ibu yang mati, tapi kamu ibu semua yang hidup. Diubah. Ya, diperkatakan setiap hari. Ya, sekalipun mereka pada akhirnya mereka mengalami kematian, tapi berapa ratus tahun, hampir 1000 tahun. Kematian itu panjang sekali. Dimulai dari memperkatakan, Nah, saya percaya hari-hari ini Tuhan mau kita memperkatakan janji-janji Tuhan. Tuhan mau kita memperkatakan apa yang kita percaya. Waktu engkau sakit, waktu engkau sedang bergumul, waktu engkau sedang lemah, waktu engkau sedang takut, apapun keberadaan, perkatakan firman Tuhan. Saya percaya waktu kita memperkatakan firman Tuhan, di sana engkau akan melihat terobosan sedang terjadi dalam kehidupan. Engkau yang sakit, engkau disembuhkan. Engkau yang lemah, engkau dikuatkan. Engkau yang kekurangan, Tuhan berkati hidupmu berlimpah-limpah. Di tengah-tengah krisis, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa buka jalan, dia bisa buka pintu. Tuhan bisa mengadakan segala yang engkau perlu. Dia bisa dan sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Karena apa? Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Oh, dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sekalipun dunia sedang bergoncang. Tapi Allah kita, wow, dia luar biasa. Dia tidak pernah digoncangkan oleh apapun. Dan kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya apa? Kita akan menikmati hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Jadi jangan takut hari-hari ini. Apapun keberadaanmu, jangan takut. Perkatakan firman Tuhan. Tuhan masih ada. Ya. Tuhan masih sanggup. Dia masih menyertai kehidupan kita. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah badai yang sedang kita hadapi? Selain kita jangan takut, mari kita hidup hari-hari ini di tengah-tengah badai. Hidup mengenal Tuhan. Melalui apa? Melalui penyembahan, melalui doa, ya, melalui kehidupan kita hari-hari. Tuhan mau kita mau mengenal Dia dengan penyembahan, dengan doa, dengan pujian. Kita mengenal Dia, ya. Sama seperti Ayub, ya.
Kita tahu bagaimana kisah Ayub, dia menghadapi setiap hal yang tidak enak. Ya, dia mengalami pergumulan yang begitu berat, ya, sakit penyakit yang begitu berat, keluarganya hancur, ya, anak-anaknya mati, istrinya meninggalkan dia. Tapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah seperti itu, Ayub tetap menyembah Tuhan dan dia mengalami pengenalan akan Allah di dalam badai. Tuhan mau hari-hari ini di tengah-tengah badai kehidupan kita, Tuhan mau kita tetap menyembah Dia, mengenal Dia. Bapak Ibu, penyembahan bukanlah untuk menghentikan badai. Saya terkadang bingung ada orang-orang yang seolah-olah kalau kita menyembah Tuhan itu hanya untuk menghentikan badai, menghentikan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Ya, banyak orang berkata, makanya kita harus menyembah Tuhan supaya kita dilindungi, supaya kita diluputkan. Saudara, penyembahan bukan untuk menghentikan badai. Penyembahan adalah bukti bahwa kita menghormati, tunduk, dan mengenal Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong, melepaskan, menyembuhkan, menyelamatkan, membebaskan tanpa syarat. Karena Dia Allah yang mengasihi kita sebagai miliknya. Dan penyembahan adalah wujud penyerahan diri kita kepada Allah karena kita ini miliknya. Sama seperti contoh Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego. Ketika Daniel menghadapi sebuah tantangan, dia di mana semua orang harus menyembah kepada raja pada waktu itu, tapi Daniel tidak melakukannya. Dia justru menyembah kepada Allah. Dia harus memasuki goa singa. Ya. Penyembahannya kepada Allah tidak membuat dia akhirnya tidak masuk goa singa. Dia tetap masuk dalam goa singa. Tapi karena dia mengerti, dia menyembah Tuhan, dia tunduk sama Tuhan, dia mengerti bahwa hidupnya adalah milik Tuhan, dia mengerti bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup menolong dia, sekalipun harus melewati goa singa, tapi dia mengerti Allah sanggup menolong kehidupan dia. Itulah penyembahan. Sama seperti Sadrah, Mesakh, Abednego juga yang tadi kita bahas. Ya, sekalipun dia harus menghadapi api, tapi dia belajar untuk tunduk, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang memiliki kehidupannya. Hari-hari ini Tuhan mau, jangan pernah kita lepaskan hidup kita dari penyembahan kepada Dia. Apapun yang sedang kau hadapi, tetap menyembah Tuhan. Amin. Sekalipun badai belum berhenti, sekalipun sakit penyakit masih ada, sekalipun masalah ekonomi masih ada, tapi jangan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Tetap menyembah Dia. Kita menyembah Dia karena kita mengerti, karena kita mengenal Dia. Dia Allah yang baik, Allah yang sanggup menolong, menyelamatkan kita. Karena kita ini miliknya. Dia mengasihi kita, Dia menebus kita. Kita menyembah Dia karena kita tahu bahwa Allah yang memiliki hidup kita. Bukan dunia ini, bukan sakit penyakit, bukan masalah yang memiliki kehidupan kita. Tapi Allah lah yang memiliki kehidupan kita. Amin. Biarlah siang hari ini, biarlah hari ini, dimanapun kita berada, ya, Tuhan mau kita tetap percaya, jangan takut, dan tetap menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Aku tahu bahwa hamba-Mu terbatas, Tuhan, tapi Roh-Mu tidak terbatas, yang sanggup menjamah, memulihkan, menyembuhkan setiap umat-Mu di mana berada. Engkau yang sanggup menguatkan mereka, meneguhkan hati mereka. Sekalipun kami harus masuk dalam badai, dalam masalah kehidupan kami, tapi kami tetap percaya. Kami mau memutuskan untuk tidak takut. Justru kami harus memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan kehidupan, memperkatakan kesehatan, memperkatakan hal-hal yang baik atas setiap kehidupan kami. Memperkatakan firman Tuhan atas kehidupan kami, Tuhan. Dan kami mau terus, Tuhan, untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi. Kami tetap menyembah Tuhan, karena Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Berkati umat-Mu di mana berada, Tuhan. Pulihkan, sembuhkan mereka. Kalau kami mau mengakhiri ibadah kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita percaya Tuhanlah yang akan memberkati kehidupan kita. Berkat yang dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita,
mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di ibadah online selanjutnya.